Untuk IMM itu punya setidaknya 3 kompetensi yang senantiasa berusaha kita tumbuhkan, berusaha kita tanam, kita tumbuhkan, kita rawat, kita jaga. Itu adalah nilai spiritualnya, intelektual, dan humanitas. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh hanya ada di wilayah-wilayah spiritual, tapi kita harus kaya dengan intelektual. Kita dikenal sebagai mahasiswa yang punya kesan intelektualis, punya kesan kecerdasan, homo akademis ya, bahasa-bahasa istilah-istilah seperti itu kadang muncul, sehingga persoalan-persoalan intelektualitas tidak boleh lepas dari kita. Anak Albir harus mengingat ini terusnya karena kita sudah kaya spiritual, maka intelektualitasnya harus berimbang. Saya suka sekali bahasa bahwa ketika engkau masih mampu merasakan rasa sakit, maka engkau masih hidup. Tetapi ketika engkau mampu merasakan rasa sakit orang lain, itu artinya engkau masih manusia. Artinya untuk menjadi seorang manusia, sebagai makhluk sosial yang katanya tadi makhluk sosial, kita harus mampu merasakan rasa sakit orang lain, kesusahan orang lain, kesedihan orang lain, untuk memenuhi nilai kemanusiaan kita. Karena manusia itu ada untuk mendorong manusia lain untuk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Firmansyah dalam Basiroh Podcast. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita akan mengawali daripada perjumpaan kita di podcast perdana, yakni Basiroh Podcast. Dan untuk melanjutkan ataupun membicarakan hal-hal penting mengenai organisasi, di kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Kakanda, yang mana beliau ini merupakan demisioner Ketua Umum Pikom Albir FAI Unismu Makassar periode 2018 hingga 2020, yakni Kakanda Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana diri saja? Ya, alhamdulillah, apalagi musim hujan kan, siapa tahu kan dalam kondisi yang kurang fit ya, tapi kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan selalu sehat, selalu ya di setiap kondisi supaya bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Oke, Kak, untuk mengawali daripada obrolan kita di kesempatan kali ini, mungkin bisa dong ya diceritakan bagaimana perjalanan pendidikan Kakak, ataupun bahkan bisa untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Oke, sama nama saya itu lengkapnya Muhammad Hussein ya. Muhammad Hussein, asal saya dari Polopo. Jadi SD, SMP sama SMA-nya juga di Polopo. SD-nya SD 55 Padang Lambe di kampung sendiri. Terus SMP-nya juga dekat kampung, SMP 12, SMP Negeri 12 Polopo. Terus di SMA saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri, satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri di Kota Polopo, Man. Terus setelah itu baru lanjut di 2017 tamat SMA, lanjut ke Mahat Albir. Dulu kita kan mungkin sekarang programnya bisa langsung pilih jurusan. Dulu kita tidak, jadi harus diidat dulu. Khususnya untuk 2 jurusan dulu yang masih berintegrasi dengan Albir. PBA belum masuk saat itu. Jadi kita idat dulu Logawi. Untuk KPI harus 1 tahun. Jadi saya lewat idat dulu, baru kemudian masuk ke jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selesai di 2022 ya, 2022 selesai kemarin. Oke. Yang kami ketahui, Kak, kita itu banyak dari antara kita semua dari mahasiswa itu jarang mengenal ataupun prodi Kakak sendiri ada Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan kami itu lebih mengenal Kakak ini sebagai pendiri, sebagai Pikom Albir FAI Unismu Makassar. Itu yang kami kenal tentang hal tersebut. Mungkin bisa diceritakan, Kak, mungkin awal daripada perjuangan Kakak untuk mendirikan Pikom ini, ya lebih tepatnya itu membahas lah, Kak, mungkin kenapa gitu pengen untuk mendirikan Pikom ini, Kak. Mungkin kalau statement tadi mengatakan bahwa kami lebih dikenal sebagai pendiri Pikom dibanding jurusan itu sendiri, karena mungkin Pikom memang baru pertama kali datang di situ, muncul di Albir, yang biasanya dulu Albir itu tidak ada organisasi-organisasi eksternal yang bisa masuk di Albir, bahkan tidak diizinkan, sehingga adanya kami yang mampu membuat pimpinan komisariat atau IMM itu masuk ke Albir, sehingga kami lebih dikenal dengan nama pendiri Pikom Albir, karena tidak biasanya mungkin seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana bisa sampai Pikom Albir itu ada, secara pribadi ya kami ini secara pribadi kalau saya dengan mungkin saudara saya Hasan
itu memang basicnya dari SD, dari SMP, SMA itu aktifnya di organisasi. Sehingga ketika masuk di Albir, tinggal di asrama, dulu kan ada catatan penting bahwa tidak ada larangan untuk berorganisasi selama aktivitas asrama itu, aktivitas kepengurusan, aktivitas kegiatan-kegiatan asrama lah, semua program kita ikuti. Jadi karena memang rasanya orangnya organisatoris yang haus organisasi, datang di pesantren misal yang dulunya tidak biasa di pesantren, masuk di pesantren, lihat organisasi memang tertarik sama organisasi. Akhirnya dari 2017 itu masuk di kampus, ketemu, luar biasa IMM ini. Karena tiap hari ketika di masjid selalu itu ada saja orang yang pakai baju merah, selalu kumpul kajian. Ya, kadang-kadang juga malah saya ikut cek kajiannya apa, isinya apa. Luar biasa juga. Saya bilang kayaknya organisasi ini keren, mau rasanya masuk, tertarik. Itu dari maba, dari 2017. Tapi tidak ada kesempatan karena dulu ya namanya asrama itu kita kan pendatang, ya uang itu pas-pasan. Ketika diperhadapkan sama kondisi saat kami cari tahu bagaimana caranya masuk di IMM, di Unism khususnya, kita bicara sama anak FK, kalau saya tidak salah, saya lupa namanya siapa. Dia bilang begini, iya bisa masuk saja. Terus tanya bagaimana caranya masuk. Ada bahasa administrasinya 200.000. Kaget kita. Kita ini ya, anak Albir tahu lah kondisi anak Albir dulu, anak asrama bagaimana. Jadi 200.000 itu banyak sekali untuk beli jajan berapa bulan itu bisa kalau anak Albir, karena apalagi kalau kita di Amdin itu kan ya Allah. Begitulah pesantren. Akhirnya tidak jadi. Nanti 2018 ada informasi, di bulan 3 itu ada informasi ada perkadiran IMM di UNM. Itu gratis, bahkan dijemput, dibiayai perjalanannya. Wah, tertarik. Wah, kesempatan bagus ini. Jadi kita ikut, ada saya 4 orang, saya, Hasan, saat itu ada namanya Awal, juga Zainal. 4 orang kita pertama kali ikut perkadiran. Akhirnya ini agak panjang sebenarnya. Kita time skip saja mungkin nanti. Setelah itu di bulan 3 itu kami perkadiran. Terus ada amanah. Setelah selesai perkadiran itu, kader-kader yang selesai perkadiran itu diorbit. Ini ke komisariat ini untuk berproses, ke komisariat ini berproses. Kami yang 4 orang tiba-tiba diberikan tugas. Kalian yang 4 orang dari Albir ya, buat pimpinan komisariat di Albir. Ya namanya juga kader yang masih selesai perkadiran, masih panas. Siap itu bahasa siap itu selalu langsung siap saja. Nanti selesai pulang dari berpikir, bagaimana caranya Albir begini kondisinya, yang tidak biasa ketemu organisasi atau segala macam, tertutup dengan kegiatan-kegiatan internal Albirnya. Tapi ya namanya tanggung jawab, kita sudah terima amanah, apalagi kebaikan di semua. Saya rasa juga penting untuk kita ya sudah berorganisasi, kita sadar bagaimana pentingnya organisasi untuk anak mahasiswa, sehingga perjuangan itu kami mulai. Arahan dari senior-senior itu Kakanda itu bilang, silakan dulu kumpulkan dulu kader. Kalau ada perkadiran masukkan, perkadiran masukkan. Akhirnya kami lakukan pencarian terus, siapa yang ingin masuk di organisasi, masuk IMM, kami fasilitasi. Komunikasi sama komisariat yang melakukan perkadiran, khususnya UNM. Karena bedanya kalau perkadiran PTM dengan non-PTM, perkadiran PTM itu bayar. Karena kita kan wajib, sehingga diberbayarkan pun tidak ada masalah. Tapi kalau di non-PTM, khususnya di UNM dulu, itu non bayar, jadi dia tidak ada pembayaran sama sekali. Bahkan kita dijemput, diantar kembali pulang itu difasilitasi semua. Jadi kami pun ketika mencari kader itu diarahkan ke sana. Kami bahkan kita janjikan untuk fasilitasi transportasinya aman semua, dan kita cari kondisi-kondisi di mana libur. Jadi akhirnya time skipnya 4 kali kami lakukan. 3 kali setelah kami jadi semuanya jadi 4 kali perkadiran di UNM, kami bawa terus kader sehingga cukup modal untuk membentuk satu pimpinan komisariat. Tantangannya adalah bagaimana kondisi Albir, itu tantangan besarnya. Tantangan besarnya karena Albir tidak pernah dalam sejarah Albir ada organisasi eksternal. Pernah ada dulu anak IMM, bahkan bisa dikatakan
pernah mendirikan pimpinan komisariat di Albir. Tetapi ini cerita dari para senior yang masih dapatkan kondisinya, ada problem khususnya antara ketua dengan kalau saya tidak salah ada keterikatan atau ada masalah dengan dia yang beraktivitas di partai politik atau beraktivitas dengan politik praktis, sehingga dalam kode etik organisasi IMM itu tidak diizinkan, di Muhammadiyah tidak diizinkan, sehingga saat itu mengalami kemandekan dan akhirnya hanya satu priorisasi, kalau saya tidak salah di periode keduanya itu sudah hilang. Akhirnya bahasanya dibentuk kembali di Albir di 2018 tadi. Tantangan besarnya karena sudah pertama stigma itu pernah ada, stigma negatif itu pernah ada. Yang kedua, memang Albir tidak pernah dalam sejarah dia mengizinkan ada organisasi eksternal masuk dalam Mahat untuk menjadi sebuah lembaga organisasi resmi. Itu menjadi tantangan penting. Setelah cukup, kami berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pimpinan, dibantu oleh pimpinan cabang saat itu, koordinator komisariat Dionisius Makassar. Saat itu masih Kak Itmal, terus pimpinan cabang saat itu masih Kak Alwi, masih ketua cabang saat itu, dibantu sama ketua bidang organisasinya Kak Andriadi. Ada juga beberapa pimpinan komisariat terlibat, khususnya komisariat FAI Dionisius Makassar saat itu yang menjadi ketua Kak Abdul Malik, yang sekarang menjadi sekretaris bidang kader DPD. Mereka kemudian yang berperan penting untuk membantu kita melakukan negosiasi dengan pimpinan. Saat itu untuk bisa, ini mungkin bicara tentang politik, kita tidak bisa melepaskan diri dari manajemen konflik, melepaskan diri dari manajemen isu. Jadi kita melakukan upaya-upaya seperti itu untuk kemudian menciptakan kekuatan, mempengaruhi Mahat agar kita diberikan peluang untuk masuk menjadi lembaga resmi di Mahat Albir. Karena kita tidak ingin bergerak seperti lembaga-lembaga yang lain eksternal yang bergerak di Albir. Karena banyak lembaga di Albir yang bergerak, banyak sekali. Ada kami, ya kita bisa cek gitu, ada HTI juga dalam. Banyak sekali organisasi, ada Wahda juga, ada NU juga dalam. Di SDM kita mahasiswa Albir itu banyak yang kemudian ikut berlembaga. Tetapi mereka berlembaga di luar. Tidak ada satupun lembaga itu yang kemudian masuk ke dalam. Saya pun dulu hampir masuk kami. Sudah pernah tulis formulirnya. Cuma karena tiba-tiba ada kegiatan Mahat, nggak jadi. Saat itu masih Rais Agung Wahyudi. Itu sudah tertarik karena kita namanya anak organisasi. Mau sekali masuk organisasi, dia ajak. Saya tertarik lah. Apalagi Rais kamar saya saat itu, Rais Agung Wahyudi. Itu juga pengurus kami. Bahkan pernah menjadi ketua kami wilayah di Sulsel. Saya pernah masuk tetapi tidak jadi gara-gara ada kegiatan kayaknya, kalau saya tidak salah, karena sudah ada formulirnya saya sudah isi tapi tidak jadi. Saat itu kami tidak ingin Albir terbentuk, Pikom IMM terbentuk, itu kondisinya sama dengan yang lain. Akhirnya kami berusaha untuk kemudian mendirikan Pikom Albir itu dengan kondisi yang diakui secara resmi oleh Mahat Albir. Akhirnya kami berkomunikasi. Komunikasi pertama kami itu komunikasinya ke pimpinan kampus, rektorat, untuk kemudian memberitahukan bahwa kader-kader ini sudah banyak di Albir, sudah siap untuk membentuk pimpinan komisariat, dengan tujuan karena kondisi Albir yang di internal mahasiswanya itu tidak terkawal secara ideologis Muhammadiyah. Tidak ada lembaga khusus kemudian yang mengawal pergerakan mahasiswa tetap ke arah ideologi Muhammadiyah. Sehingga itu menjadi dasar kami, apalagi Albir seharusnya menjadi wadah sebagai calon kader-kader ulama di Muhammadiyah. Akhirnya dengan tujuan itulah yang kemudian diterima dan diapresiasi oleh rektorat, dan bahkan memberikan dorongan, baguslah kalau memang bisa dia dibentuk. Dari situ kami melakukan negosiasi lagi dengan pimpinan Mahat Albir, saat itu Direktur Satu Lukman, saat ini masih jadi direkturnya, Direktur Abadi Albir kayaknya. Beliau kami temui, pertama kami temui di rumahnya tapi tidak sempat ketemu, akhirnya ketemunya di kantor. Menyampaikan bahasa arahan dari pimpinan
yang notabene-nya pasti memberikan pengaruh besar karena atas dorongan dari rektorat itu memberikan dorongan besar dari apalagi WR4, Wakil Rektor 4 yang saat itu Ayahanda Salimullah itu memang bertanggung jawab untuk IMM. Wakil Rektor 4 WD4 itu kan penanggung jawaban untuk IMM dan AIK. Sehingga dorongan dari beliau itu memberikan pengaruh besar untuk Albir. Bahasa-bahasa dorongan dari beliau itu memberikan pengaruh besar. Kami lakukan negosiasi dengan dorongan itu. Sehingga Ustadz Lukman juga secara pribadi sebagai direktur mendapatkan bahasa arahan dari rektorat itu pasti kami yakin mengalami tekanan besar. Pertama, dia diperhadapkan dengan kondisi Albir yang tidak biasanya untuk menerima organisasi. Tetapi juga di sisi lain itu adalah arahan dan juga support dari rektorat. Akhirnya beliau bilang gini, kasih saya waktu satu pekan untuk memutuskan, memberikan informasi apakah boleh atau tidaknya. Selama 1 pekan itu kami tidak pernah berhenti. Kami melakukan persiapan pelantikan. Jadi kami tidak menunggu ada nanti bahasa persetujuan dari direktur. Setelah itu baru kami melakukan persiapan pelantikan. Karena kami selalu yakin bahwa insya Allah pasti bisa. Pun kalaupun tidak disepakati saat itu, kami tetap akan melakukan usaha untuk pelantikan dan terus melakukan negosiasi sampai bisa. Jadi usaha pelantikan tetap ada. Di hari Jumat di hari Kamis tanggal 27 itu kami dipanggil, kemudian diberikan informasi persetujuan dari direktur. Setelah itu karena kami memang sudah siap pelantikan, besok hari Jumat sore kami datang ke direktur, kami berikan langsung surat. Jadi direktur kaget, baru kemarin kita kasih persetujuan, tiba-tiba ada suratnya besok mau pelantikan hari Sabtu. Itu juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Lukman saya, Dr. Abdul Somad, ketika beliau memberikan sambutan di pelantikan pertama kali. Beliau kaget, dia sampaikan, saya kaget karena baru-baru ini dikasihkan surat persetujuan, tiba-tiba besoknya masuk surat untuk undangan pelantikan. Ini bergerak di bawah tanah. Tidak ada ribut-ribut, kata beliau. Biasanya orang ribut-ribut tidak ada jadi. Ini kalian tidak ada ribut-ribut, senyap sekali tiba-tiba jadi. Beliau sampaikan dengan bahasa begitu bersemangat dan bahagia. Itu menjadi dorongan juga buat kami. Di situ tanggal 29 September, hari Sabtu tepatnya, kami melakukan pelantikan. Alhamdulillah, dan melanjutkan terpim berakhir PIM itu di sore harinya sampai di tanggal 30 September. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan panjang yang luar biasa. Sekiranya mendirikan sebuah organisasi ini dan mempertahankannya itu adalah hal yang tidak mudah, Kak, ya. Apalagi kita melihat juga dari teman-teman sekalian itu sangat bersemangat dalam menjalani kepengurusan di periode kali ini. Ya, kalau kita juga mengkondisikan apa yang tengah terjadi saat ini, ya kita juga mengakui bahwasanya kita ini adalah wajah dari Vkom IMM Albir gitu ya. Kalau kita mengingat kakak Anda Husain ini pasti kita mengingat perjuangan begitu. Tapi kita ini ingin mengetahui siapa saja sih sebenarnya orang-orang di balik layar ataupun teman seperjuangan kakak dalam mendirikan daripada organisasi ini, Kak. Ya. Kalau beberapa elemen yang terkait pasti pimpinan cabang terkait. Saya sebutkan tadi beberapa orang, khususnya saat itu Ketua Bidang Organisasi Kak Andriadi, Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Cabang di 2018-2019 itu memberi support sendiri karena yang mengajak kami ikut perkadiran pertama kali, kami yang 4 orang pertama kali di AD itu beliau yang arahkan. Pertama kali perkadiran itu beliau arahkan ke UNM karena beliau juga basicnya alumni UNM. Jadi beliau arahkan ke sana sehingga kami mulai perkadiran. Terus juga beliau memberikan dorongan khusus untuk membentuk pimpinan komisariat di Albir. Yang berperan penting saat itu juga adalah Ketua Koordinator Komisariat saat itu Kak Idmal. Karena beliau juga saat itu masih menjabat di bidang hikmah pimpinan cabang sekaligus Koordinator Komisariat di Unismu. Karena beliau adalah bisa dikatakan pimpinan lembaga tertinggi di kampus karena saat itu sudah tidak ada BEM ya, sudah tidak ada BEM universitas sehingga koordinator komisariat yang menjadi lembaga tertinggi di kampus. Beliau juga memberikan support khusus terutama untuk memfasilitasi kami komunikasi dengan pimpinan kampus, itu beliau yang arahkan. Begitupun ketika kami pelantikan, ini kita kan anak baru, tidak tahu mau pelantikan di mana. Jadi kita komunikasinya sama Kakanda, mau di mana pelantikan, bagaimana. Beliau yang fasilitasi tempat.
Jadi kami tidak tahu tempatnya ini di UBC yang lantai 2-nya kan. Naik ke lantai 2 di UBC itu kami cuma komunikasi Kak, bagaimana ini tempat ini. Beliau bilang tenang nih, nanti tempat saya yang urus. Jadi beliau siapkan UBC lantai 2 itu dalam kurun waktu berapa 1 hari kayaknya beliau bilang nanti disiapkan. Tiba-tiba kita bilang nanti kalian pelantikan di UBC. Luar biasa sekali. Termasuk Kapten Malik itu dimisioner ketua umum FAI dan dia menjabat saat itu masih menjadi ketua umum. Menurut saya beliau sangat berperan penting karena beliau yang temani saya secara personal datang ke WR 4. Jadi yang temani saya datang ke komunikasi ke rektorat lantai 17 itu beliau Kapten Malik yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum pimpinan komisariat. Apalagi beliau ada di FAI yang notabene-nya Albir juga bagian dari rumpun FAI ya. Sehingga mungkin beliau juga merasa bertanggung jawab untuk kemudian mengarahkan dan memberikan support bagaimana caranya pimpinan komisariat itu ada. Jadi saya merasakan peran penting beliau. Termasuk beliau saya sangat bersyukur atas peran beliau karena salah satu ketua umum pimpinan komisariat yang dekat dan memberikan arahan bagaimana menjadi ketua umum, bagaimana menjalankan pimpinan komisariat itu beliau. Apalagi kita juga dekat secara biologis fakultas maksud saya, secara biologis fakultas basic akademik kita satu rumpun dengan beliau. Terus kemudian pastinya teman-teman perjuangan saya, teman-teman perjuangan yang saat itu sebenarnya jumlahnya semua 24 orang. Yang di SK-kan itu ada 24 orang. 2 imawati, tetapi cuma 1 imawati yang bertahan, yang satu tidak bisa. Jadi kondisinya saat itu memang karena tidak ada kader imawati, yang ada yang real di kader dan kami bawa di perkaderan itu cuma 1 orang calon imawati dari Albir. Ada 2 lagi pimpinan calon imawati, maksud saya calon pimpinan imawati yang masuk namanya, tapi mereka tidak lanjut. Mereka hanya ada namanya di SK, terutama ketua bidang imawati dan sekretaris bidang imawati saat itu tidak ada. Dia ada namanya di SK tapi tidak ada orangnya. Akhirnya yang lanjut jadi pimpinan itu cuma 1 orang imawati. Ya kondisinya begitulah. Akhirnya kita juga upayanya keras dulu bagaimana caranya bisa memunculkan kader-kader imawati yang melanjutkan. Beberapa orang itu yang pasti sangat berperan penting. Ada sekitar berapa orang. Ada ketua bidang kader pertama, sekum pertama saya, Eka Mahendra. Saat ini menjadi pembina dan bisa doang terbaik kemarin. Ya luar biasa. Terus ada ketua bidang organisasi, ada Andi Al-Musawir Syah. Ada ketua bidang kader Muhammad Hasan, saudara saya sendiri. Terus kemudian saat itu beberapa nama yang paling berperan penting juga ada namanya Arham, demisioner ketua bidang ekonomi dan kemasyarakatan, kalau saya tidak salah itu masih emas dulu ya. Ekonomi kemasyarakatan. Terus kemudian ada ketua bidang MK Sawaluddin Latif. Beberapa pimpinan yang lain ada Syahrun Nahrawi, itu dia jadi ketua bidang RPK. Terus ada Kabit Hikmah, Wirsan, ada Amin, ada masih banyak lagi. Ada beberapa yang lain tetapi tidak terlalu aktif. Mereka hanya ada di struktural tapi tidak terlalu aktif. Khususnya imawati yang paling berperan menurut saya harus diingat namanya juga, bendahara umum pertama Ibunda Harunisa. Ibunda saya lagi. Beliau kita panggil Bendum Nisa, itu adalah panggilan akrab kami. Bendum Nisa sebagai orang pertama imawati yang ada di Albir, di Pikom Albir khususnya maksud saya. Nama-nama itu tadi ada juga sekretaris bidang organisasi saat itu yang aktif juga, Erwin. Dia anak PUT bersama dengan ketua bidang organisasinya Andi Al-Musawir Syah. Saya kira itu nama-nama yang tidak bisa lepas. Ada beberapa nama yang lain tetapi tidak terlalu berperan besar. Termasuk menurut saya yang paling berperan itu Zainal Abidin. Dia adalah bendahara, salah satu tim bendahara saat itu. Dia menjadi bendahara 1. Saya kira itu beberapa nama yang dianggap berperan penting ya. Iya.
Kami menganggap bahwa saya memang ketika mendirikan sesuatu itu tidak bisa sendirian ya. Pasti selalu melibatkan orang lain. Inilah makhluk sosial yang tentunya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan kami percaya bahwasanya setiap tintangan dan rintangan pasti dapat dihadapi dan bisa dilalui. Akan tetapi kami ingin mengetahui Kak, apa yang membuat Kakak ini masih tetap bertahan ya di saat kondisi yang seperti itu. Kami percaya kalau mengkader itu atau mencari kader itu bukan hal yang mudah, dan bahkan mungkin kami juga dari teman-teman di Pikom Albir tidak pernah mendengar yang namanya keputusasaan dari Kakak. Begitu, apa yang melatar belakang itu semua? Bagaimana untuk menjelaskan itu ya? Karena mungkin memang terlihat cukup bodoh untuk barisan-barisan pejuang organisasi, karena terkadang kita selalu dibenturkan dengan kondisi yang tidak berdampak tidak memberikan dukungan yang baik untuk kita secara pribadi. Kita memperjuangkan sesuatu, terkadang itu pengorbanannya harus mengorbankan kepentingan pribadi, harus mengorbankan kebaikan diri sendiri. Kita selalu dibenturkan dengan kondisi-kondisi seperti itu, sehingga barisan pejuang organisasi itu mungkin bisa dikatakan barisan orang-orang yang ya bahasa kasarnya orang-orang bodoh, karena mau merelakan kepentingan pribadinya untuk orang lain. Tetapi yang membuat kita selalu ada di perkaderan, selalu ada untuk kemudian memberikan sumbangsi untuk IMM karena idealisme perjuangan. Saya kira itu juga yang menjadi dasar. Kenapa? Karena kita di organisasi, saya kira tidak perlu kita jelaskan lebih jauh kenapa harus berorganisasi, sepenting apa organisasi untuk mahasiswa. Seharusnya teman-teman yang belajar dan sudah di kader itu sangat tahu pentingnya organisasi untuk mahasiswa. Sehingga karena idealitas seorang mahasiswa yang punya kira-kira beberapa fungsi yang biasa diajarkan kepada kita, yang agent of change, iron stock, terus kemudian stock regeneration, terus kemudian moral of course misal. Itu kan semua fungsi-fungsi mahasiswa yang kita diarahkan selalu dan diberikan doktrinasi bahwa mahasiswa itu tugasnya adalah membawa perubahan. Tugasnya mahasiswa itu adalah menciptakan perubahan. Tugasnya mahasiswa adalah mendorong kebaikan selalu ada dimanapun dia berada. Itu kan bahasa-bahasa seperti itu yang kemudian menjadi idealisme kehadiran kita di ruang-ruang pergerakan. Begitupun kami ketika kami sudah di kader dan dipertunjukkan seperti apa IMM dan bagaimana pentingnya organisasi, sehingga kami merasa bahwa anak Albir yang kita biasanya hanya beraktivitas di kelas, kemudian kembali ke asrama, buku kelas asrama, buku kelas asrama. Saya kira itu adalah rutinitas kita yang tidak pernah lepas. Itu baik, itu sangat luar biasa. Tetapi ada sisi-sisi lain yang lepas dari identitas kemahasiswaan kita, lepas dari fungsi kemahasiswaan kita, dan itu menjadi dorongan tersendiri, itu menjadi keresahan tersendiri untuk kami yang sudah didoktrinasi dengan perjuangan mahasiswa tadi, fungsi mahasiswa tadi, untuk didorong bagaimana caranya membawa Albir, mahasiswa Albir ini tidak hanya terkumpul di wilayah itu, tetapi benar-benar memfungsikan dirinya sebagaimana seharusnya mahasiswa, memberikan peran sebagaimana seharusnya perannya mahasiswa. Itu menjadi dasar kami, apalagi khususnya IMM yang menurut kami secara personal pastinya itu adalah organisasi terbaik dengan nilai-nilainya yang harusnya benar-benar akan memberikan manfaat untuk mahasiswa kalau dimanfaatkan juga nilainya, kalau dimasuki, kalau ditempati untuk berproses. Oke, ya luar biasa penjelasan dari Kakak ini mengenai bagaimana latar belakang dari perjuangan Kakak mendirikan Pikom Albir ini. Dan sebenarnya kami juga ingin mengetahui Kak, bagaimana harapan Kakak ya untuk Pikom Albir ini ke depannya. Ini sudah jalan kurang lebih 6 atau 7 tahun ya Kak untuk Pikom Albir ini, alhamdulillah sejauh ini. Kira-kira harapan Kakak ke depan seharusnya Pikom Albir ini kemana gitu Kak? Ya, saya hanya berharap, ini harapan penting dan mungkin ini harapan untuk semua organisasi. Untuk bertahan, kita harus punya kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi. Ini mungkin pesan penting, bahkan bukan cuma sekedar untuk Pikom Albir, tapi untuk semua organisasi itu perlu untuk kemudian punya skill adaptasi. Kenapa saya arahkan begitu? Karena untuk bertahan, untuk bisa terus langgeng, untuk bisa terus ada, kita harus memastikan bahwa kita mampu menyesuaikan diri dengan kondisi
zaman, kondisi perubahan. Kalau teman-teman pimpinan komisariat itu tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, khusus untuk Albir misal, kita cek bagaimana perubahan dari 2017 sampai ke 2024 hari ini. Itu signifikan, khususnya ketika 2020, ketika transisi Albir ke Mahat ke kampus, itu transisi full kan, itu ada goncangan penuh dan akan terus mengalami perubahan. Karena perubahan itu adalah tuntutan itu adalah sunnah dunia, sunnatullah, itu adanya perubahan. Selama ada kehidupan pasti akan ada perubahan. Selama waktu terus bergerak maka pasti ada perubahan. Sehingga perubahan itu harus senantiasa direspon dengan kompetensi adaptasi, dengan sikap adaptif. Pesan saya kepada teman-teman Albir untuk khususnya pimpinan komisariat, saya berharap bahwa kepemimpinan di periode manapun harus dibawa pola kerjanya, pola pikirnya dengan satu pikiran yang sama, yaitu adaptif. Karena kalau sudah seperti itu, maka bagaimanapun kondisinya kita akan tetap bertahan. Untuk melanding bagaimanapun tantangannya ke depan, kita akan selalu senantiasa survive. Kita akan tahu caranya. Kalau kita bisa beradaptasi, kita akan tahu bagaimana caranya menghadapi tantangannya akan kita tahu seperti apa metodenya. Saya kira itu saran saya. Tentunya beradaptasi yang sangat penting untuk bagaimana mengetahui permasalahan yang ada dan juga diselesaikan. Dan untuk mengakhiri pada segmen kita, Kak, luar biasa perjalanan ini, kita ingin mendengar juga bagaimana closing statement dari Kakak, harapan ataupun pesan-pesan untuk kita yang masih baru di Pick-up Albir ini ya, yang masih berjuang bersama-sama untuk tetap menghidupkan daripada Pick-up Albir Pioneerisme Makassar. Kami persilahkan, Kak. Kalau dibilang baru, kayaknya yang di hadapan saya ini bukan orang baru, karena orang pimpinan harian juga ya. Sekretaris bidang RP kan. Pimpinan komisaris itu untuk IMM itu punya setidaknya 3 kompetensi yang senantiasa berusaha kita tumbuhkan, berusaha kita tanam, kita tumbuhkan, kita rawat, kita jaga. Itu adalah nilai spiritualnya, intelektual, dan humanitas. Albir kita tidak perlu lakukan nilai spiritualnya, tetapi nilai intelektual itu khususnya untuk pengetahuan umum, wawasan umum, itu mungkin kurang untuk kita berinteraksi dengan itu. Terkhususnya humanitas, karena tipologi mahasiswa Albir itu tipologi mahasiswa yang eksklusif. Lebih banyak berpikir bagaimana saya bisa menghafal, selesai hafalan saya bisa mumtaz awal. Kalau gitu itu kan pikiran-pikiran yang betul-betul kembali kepada personal. Itu baik sekali untuk kita, tetapi ada nilai kemanusiaan yang hilang. Saya suka sekali bahasa bahwa ketika engkau masih mampu merasakan rasa sakit, maka engkau masih hidup. Tetapi ketika engkau mampu merasakan rasa sakit orang lain, itu artinya engkau masih manusia. Artinya untuk menjadi seorang manusia, sebagai makhluk sosial yang katanya tadi makhluk sosial, kita harus mampu merasakan rasa sakit orang lain, kesusahan orang lain, kesedihan orang lain, untuk memenuhi nilai kemanusiaan kita. Karena manusia itu ada untuk mendorong manusia lain untuk hidup. Karena seharusnya itu juga yang menjadi definisi makhluk sosial. Nah, untuk teman-teman pastinya tidak jauh bagaimana nilai tadi. Sebagai anak IMM, poin utamanya adalah karena tujuan organisasi kita menghidupkan nilai tadi, 3 kompetensi dasar tadi, spiritualitasnya, intelektualitasnya, dan humanitasnya, maka sebagai kader juga, pimpinan, kader, ataupun eksternal, demisioner, itu harus senantiasa punya ini. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh hanya ada di wilayah-wilayah spiritual, tapi kita harus kaya dengan intelektual. Kita dikenal sebagai mahasiswa yang punya kesan intelektualis, punya kesan kecerdasan, homo akademis ya, bahasa istilah-istilah seperti itu karena muncul, sehingga persoalan intelektualitas tidak boleh lepas dari kita. Anak Albir harus mengingat ini terkhususnya karena kita sudah kaya spiritual, maka intelektualitasnya harus berimbang. Karena dari dorongan spiritual dan intelektualitas yang imbang ini akan melahirkan satu konsep, satu pikiran baru, yaitu pikiran humanisme. Pikiran di mana kita
menyadari bahwa kehadiran kita itu diperlukan orang lain. Kehadiran kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi kehadiran kita untuk membawa kebaikan untuk orang lain. Teman-teman biasa pasti hadis pertama yang teman-teman hafalkan di Albir itu kan selalu itu hadis pertama saya ingat sekali di Albir itu dan membekas di hati saya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis yang dari awal kita pelajari. Kita yang dianggap sempurna iman kita kalau kita mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana mencintai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Artinya kesempurnaan iman itu akan dicapai ketika kita selalu mendorong kebaikan kepada orang lain sebagaimana mendorong kebaikan untuk diri kita. Sehingga teman-teman Albir yang seharusnya sudah biasa dengan hadis, biasa dengan dalil-dalil, selalu bahkan hadis pertamanya salah satu hadis di antara 12 hadis pertama yang kita pelajari di Tamhidi itu yang mendorong kita untuk selalu membahagiakan orang, memberikan kebaikan kepada orang sehingga nilai humanisme tadi akan muncul. Jadi 3 hal tadi saya mendorong terutama untuk teman-teman yang jadi badan pimpinan harian. Tugas kita sebagai badan pimpinan harian adalah menjadi kader pembina. Kita sudah dianggap matang dalam proses kita di IMM sehingga 3 nilai tadi sudah seharusnya benar-benar kita pikirkan bagaimana caranya terinternalisasi, masuk ke dalam diri kita, terinternalisasi dan teraktualisasi, muncul dalam setiap aktivitas kita, kegiatan kita, kehidupan kita. Dan selanjutnya teman-teman sebagai badan pimpinan harian, sebagai kader pembina mendorong hal-hal yang sama, mendorong nilai yang sama itu muncul, terinternalisasi di kader dan teraktualisasi pada diri mereka. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa pembicaraan kita, obrolan kita di kesempatan kali ini mengawal daripada podcast perdana kita Kak di IMM Albir Fayunisme Makassar. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kehadiran Kakak, seorang yang sangat berperan penting dalam pendirian Fikom Albir ini. Ya tentunya dengan adanya seperti ini kita mengetahui bagaimana seluk-beluk ataupun awal mula dari pendirian Fikom Albir, dan terutama bagi kader-kader nih yang baru-baru masuk juga baru pengkaderan kemarin di angkatan 15 kalau tidak salah Kak itu. Jadi sekiranya mereka tahu lah bagaimana perjalanan tentang IMM Albir Fai. Kalau misalnya hanya mengandalkan Kakak berbicara di sekret itu kan cuma hanya beberapa hari di sekret. Setelah itu nanti pergi lagi ke kampung mungkin ya kan. Jadi sangat sulit untuk bertukar pikiran atau berbagi cerita. Saya mengucapkan syukuran jazakumullah khairan Kak. Oke. Baik teman-teman sekalian, sekiranya bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.